Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, shalom semuanya adik-adik dan mama bapak yang di rumah juga yang menemani adik-adik sekolah minggu. Kembali kita pada hari Minggu pagi ini untuk beribadah online ya. Walaupun kita masih di rumah, tetap nanti adik-adik di rumah sekolah minggunya dengan sikap hati, sikap diri yang siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Posisi duduk kita dicari tempat yang nyaman, terus pakaian kita juga yang rapi adik-adik ya, supaya setiap penyembahan dan pujian kita itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau angkat lagu pujian untuk Tuhan, kita angkat lagu penyembahan untuk pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Semuanya adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita angkat lagu penyembahan dari dari terbit matahari. Adik-adik yang di rumah bisa duduk kembali ya. Kita sudah angkat lagu pujian, kita katakan dari terbit matahari, pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam sepanjang hidup kita ya. Sehingga Bapak pada saat hari ini kita semua bisa beribadah, memuji meninggikan nama Tuhan. Kita tetap bergembira karena hati yang gembira adalah obat. Di masa pandemi ini, wabah COVID-19 kita semuanya pada sehat karena semuanya kita bijak juga menaati protokol kesehatan. Pada saat hari ini kita mau mulai menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita angkat lagu penyembahan untuk Tuhan. Tuhan selalu menolongku.
Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan supaya aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih mau menyembah Tuhan pada saat hari ini, adik-adik ya. Kita angkat lagu penyembahan Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Kau setia. Tuhan selalu menyediakan, menunjukkan kasih setianya. Sampai saat ini kita masih nyata, kuasa Tuhan hadir dalam sepanjang hidup kita. Sikap hati, sikap doa pada Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapa, kalau pada saat pagi hari ini, di minggu pagi ini Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami Bapa di rumah kami masing-masing, mengumpulkan kami untuk beribadah online dari rumah kami masing-masing Bapa pada saat hari ini. Tuhan, Engkau yang melihat kami sudah menyiapkan setiap hati, setiap pikiran kami, setiap persembahan kami yang kami bawa dengan tulus hati Bapa pada saat hari ini. Bapa, biarlah anak-anak-Mu yang membawa ini semua dengan ketulusan hati kami, ini semua penyembahan dan pujian kami bisa kami berikan kepadamu Bapa. Tuhan Allah kami yang baik, Engkau yang membuka ibadah kami ini Bapa, Engkau yang memimpin ibadah kami ya Bapa pada saat hari ini. Biarlah Yesus setiap persembahan yang kami bawa ini semua berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman yang akan diberikan oleh Kadesma Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati Kadesma, Engkau yang memimpin Kadesma dalam membawakan firman-Mu pada saat hari ini Bapa. Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang akan diajarkan kami sama-sama belajar Tuhan melalui firman-Mu pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan dalam setiap hidup kami, bisa bertumbuh dan berakar yang kuat Bapa dalam hidup kami, dalam iman percaya kami masing-masing, supaya ketika ada angin datang untuk mengganggu kami, menggoyahkan iman kami Bapa, kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu bisa berpegang pada firman-Mu. Firman-Mu juga mengajari kami Bapa, berbahagialah Engkau yang tidak melihat tapi percaya. Kami percaya kami Tuhan, di hari yang akan datang kami tidak tahu apa-apa Tuhan, apakah masa sulit ataupun masa bahagia akan kami lalui, tapi kami percaya, percaya Tuhan Kau selalu melingkupi kami, menyertai kami
sehingga Bapak semua setiap hari-hari yang kami bisa lewati itu semua campur tangan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk persembahan juga yang akan kami berikan anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Bapak seberapapun yang bisa kami berikan, Kau memberkati. Biarlah ini semua yang terbaik yang bisa kami berikan melalui orang tua kami Tuhan. Kau jamah tangan setiap orang tua kami supaya mereka Bapak dalam pekerjaan mereka apapun yang mereka lakukan Tuhan, Kau yang menjamah itu semua memberkati tangan orang tua kami sehingga Bapak di hari-hari yang akan datang kami bisa memberikan lebih lagi yang terbaik dalam pelayanan kami atau persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai, dan Engkau pula yang menyempurnakan ibadah kami yang singkat pada saat hari ini ya Bapak. Terpuji termulia nama-Mu Bapak, kekal sampai dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Desma. Angkat lagu pujian untuk Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Duduk diam, tenang, dan kakak adiknya jangan digangguin ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan buat ibadah ini, dan di pertengahan ibadah ini juga Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mendengarkan suara hati Tuhan, mampukan kami untuk boleh duduk dan diam tenang untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh membimbing dan memberkati kami, dan Roh Kudus Allah yang boleh bekerja bagi adik-adik sekolah minggu sekalian saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan adik-adik sekolah minggu lewat ibadah online kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kakak punya satu pertanyaan nih buat adik-adik sekolah minggu. Pertanyaannya gampang kok. Oke, pertanyaannya adalah kapan terakhir kali adik-adik berterima kasih, mengucapkan terima kasih, dan kepada siapa adik-adik mengucapkan terima kasih? Coba adik-adik pikirkan ya, kapan terakhir kali berterima kasih dan kepada siapa adik-adik berterima kasih. Nah, berterima kasih adalah hal yang harus kita lakukan ya setelah kita menerima bantuan dari orang lain gitu. Oke? Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu kita mau belajar tentang bersyukur. Jadi ada satu kisah di Alkitab yang menceritakan tentang bersyukur itu sendiri. Oke? Adik-adik sekolah minggu, kakak mau minta adik-adik untuk siapkan Alkitabnya. Oke? Masing-masing siapin Alkitabnya adik-adik. Kemudian kita buka Lukas 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Oke, kakak ulang lagi ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Oke, kakak akan bacakan ayatnya untuk adik-adik semua, dan
kamu ikutin ya. Oke, masing-masing ikutin di rumah. Oke. Judul perikopnya adalah 10 orang kusta. Oke. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oke, nah itu pembacaan Alkitab kita hari ini, adik-adik sekolah minggu. Jadi ini kisah tentang ke-10 orang kusta. Pada suatu waktu, ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, tepatnya di sebuah tempat di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, ke-10 orang kusta ini melihat Tuhan Yesus melewati tempat mereka. Namun mereka tidak boleh mendekati Tuhan Yesus karena penyakit yang mereka derita. Namun mereka pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat dan termasuk juga untuk menyembuhkan penyakit mereka tentunya. Karena itu mereka berteriak, karena jarak antara mereka dan Tuhan Yesus itu cukup jauh ya. Mereka berteriak dan memohon kepada Tuhan Yesus. Katanya begini, "Guru, kasihanilah kami." Melihat itu, Tuhan Yesus juga kasihan. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya menderita karena penyakitnya saja, karena sakit di tubuhnya, namun termasuk juga mereka dikucilkan oleh masyarakat. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah penyakit mereka sudah sembuh. Nah, walaupun ketika saat itu sebenarnya mereka belum merasakan kesembuhan. Orang kusta tersebut belum merasa kesembuhan. Namun karena mereka percaya, mereka percaya bahwa mereka akan disembuhkan, sehingga mereka segera pergi menemui imam-imam. Walaupun penyakitnya ini belum sembuh ya kondisinya. Nah, saat dalam perjalanan menuju ke imam-imam itu tadi, mereka melihat bahwa tubuh mereka sudah sembuh, sudah bersih kembali dan penyakit kusta mereka telah hilang. Sehingga mereka sangat senang dan kepingin cepat-cepat untuk menunjukkan diri kepada imam-imam. Tetapi salah satu dari ke-10 orang kusta tadi, nah orang tersebut adalah orang Samaria, langsung teringat bahwa kesembuhan yang dia peroleh itu karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, karena dia teringat akan hal itu, dia berbalik kemudian menemui Tuhan Yesus. Dari jauh ia bersorak memuji Tuhan. Kemudian ia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa sebenarnya ke-10 orang tersebut semuanya sudah sembuh. Tetapi hanya 1 orang yang kembali. Sehingga saat itu Tuhan Yesus bertanya, "Kemana 9 orang lagi?" Nah, sebenarnya Tuhan Yesus bertanya mengapa mereka tidak kembali, dan hanya 1 orang yang kembali untuk bersyukur dan berterima kasih. Dalam hal ini sebenarnya Tuhan Yesus itu sendiri gak marah ketika ke-9 orang tersebut tidak kembali.
Namun di sini Tuhan Yesus bertanya untuk menunjukkan bahwa ia lebih menyukai orang yang tahu bersyukur, yaitu salah satu dari ke-10 orang tadi. Jadi hanya satu orang yang datang kembali untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah mengangkat penyakit yang dia derita. Oke, jadi Tuhan Yesus lebih menyukai dan lebih senang kepada anak-anak sekolah minggu yang tahu mengucapkan rasa syukur dan tahu mengucapkan terima kasih, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama, baik itu kepada papa, mama, adik-adik atau kakak ya, yang telah melakukan kebaikan kepada kamu. Adik-adik sekolah minggu, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita renungkan dari tema bersyukur kali ini ya. Nah, yang pertama kita belajar dari ke-10 orang kusta ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka menyadari keadaan mereka menyadari bahwa mereka nggak bersih, sehingga mereka nggak berani untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka tetap menjaga jarak dari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, ketika jarak mereka cukup jauh dari Tuhan, mereka berseru dan memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus mengasihani mereka. Nah, dalam hal ini orang kusta tersebut tidak meminta secara spesifik untuk kesembuhan, tetapi mereka hanya meminta supaya Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, memohon belas kasihan Tuhan itu harus dengan penyerahan yang sepenuhnya kepada kehendaknya Tuhan ya. Jadi tanpa menuntut Tuhan dan melakukan seperti yang kita inginkan sebagaimana yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta itu. Mereka hanya meminta belas kasihan yang dari Tuhan. Nah, yang kita pelajari yang berikutnya yaitu ketika Tuhan Yesus meminta mereka dan menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam dan menampakkan diri kepada imam-imam tersebut, mereka langsung pergi tanpa membantah, walaupun saat itu sebenarnya penyakit mereka belum sembuh. Tapi mereka percaya bahwa mereka akan menerima kesembuhan. Dan betul dong adik-adik, ketika mereka di dalam perjalanan menuju kepada imam-imam, nah mereka sembuh di dalam perjalanan tersebut. Nah, dari sini kita melihat bahwa kepercayaan yang penuh kepada Tuhan dan melakukan perintah yang Tuhan lakukan ini adalah sebagai wujud kita percaya tanpa mempertanyakan maksud Tuhan. Nah, sebagaimana dari ke-10 orang kusta ini, dia pergi tanpa bertanya kepada Tuhan yang menyuruh mereka untuk menghadap imam, walaupun mereka belum merasakan kesembuhan saat itu. Nah, hal yang paling menarik dari bagian ini adalah ketika hanya satu orang saja yang kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setelah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi dari 10 orang kusta, 1 orang kembali untuk bersyukur. Nah, 9 orang lainnya gak kembali, jadi mereka pergi bertemu dengan imam-imam. Nah, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, dan dia adalah orang Samaria. Sehingga Tuhan Yesus mempertanyakan 9 orang laginya kemana gitu kan. Tidakkah mereka bersyukur bahwa mereka telah menerima kesembuhan? Kenapa hanya 1 orang saja yang bersyukur? Nah, dari sini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang menggambarkan bahwa sebenarnya sangat sedikit orang yang bisa benar-benar mengingat Tuhan ketika mereka dalam keadaan bersukacita dan dalam keadaan senang, ataupun mungkin dalam keadaan mereka sehat. Nah, itu hanya sedikit orang yang benar-benar bisa datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, banyak di antara kita juga ya yang mengingat Tuhan itu di saat susah. Bahkan mengingat Tuhan di saat-saat menghadapi masalah atau saat-saat kita dalam pergumulan ya. Dan kemudian kita melupakan Tuhan saat kita senang dan terlepas dari masalah gitu ya. Kita akan melupakan Tuhan. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar bahwa sebenarnya
kita itu harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan sebagaimana satu orang tadi, yaitu orang Samaria yang kembali kepada Tuhan dan bersyukur, berterima kasih atas kesembuhan yang sudah dia peroleh, karena dia meyakini dalam dirinya bahwa dia memperoleh kesembuhan itu karena Tuhan Yesus. Jadi dia kembali dan menemui Tuhan Yesus untuk menyatakan rasa syukurnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita mau mengucap syukur ya untuk semua yang sudah kita peroleh, hal-hal senang yang sudah kamu peroleh, baik itu hal-hal yang susah yang kamu alami di dalam hidup kamu. Jadi kita harus tetap sepantasnya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kita bersyukur buat orang tua, kita bersyukur buat sekolah, kita bersyukur buat adik-adik kita, bersyukur buat kakak ya, bersyukur untuk makanan, minuman, bersyukur untuk pakaian yang dipakai oleh adik-adik. Jadi kita bersyukur untuk semua hal yang telah kita peroleh. Ini adalah yang kamu nikmati saat ini, itu semua Tuhan percayakan kepada adik-adik untuk dinikmati, dan mari kita kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk senantiasa dan selalu bersyukur ya di dalam kesehariannya kamu. Jangan lupa bersyukur untuk pagi yang Tuhan berikan, jangan lupa bersyukur untuk malam yang Tuhan berikan. Oke, baik adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita telah belajar tentang makna dari bersyukur, dan adik-adik sekolah minggu, mari belajar untuk berdoa untuk mama, berdoa untuk papa, berdoa untuk adik, kakak, ya, berdoa juga untuk mungkin guru-guru di sekolah. Kita belajar untuk berdoa kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang telah berkarya bagi kita ya, mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Kita berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus yang baik buat ibadah dalam minggu ini. Tuhan yang boleh bekerja dan memberkati kami. Hingga di penghujung ibadah ini Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Memaknai bagaimana arti bersyukur yang sebenarnya. Bagaimana kami boleh bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat setiap keadaan, buat setiap situasi yang sedang kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik mampukan kami menjadi anak-anak yang bisa bersyukur kepada Tuhan dan mampu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, Engkau memberkati orang tua kami, pekerjaan orang tua kami Engkau memberkati, berikan panjang umur, kesehatan bagi mereka. Dan Engkau juga memberkati dalam setiap pekerjaan dimanapun dan kemanapun orang tua kami pergi. Engkau Tuhan yang akan senantiasa memberkati senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat anak-anak sekolah minggumu yang saat ini dalam pendidikan mereka Tuhan. Dalam pembelajaran online learning yang berlangsung saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan hadir bagi anak-anak sekolah minggumu. Berikan hati yang mau belajar, hati yang mau diperbarui dari sehari ke seharinya lewat pembelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Berikan mereka kedisiplinan dalam mengikuti setiap pembelajaran. Berikan juga hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan juga Kau boleh memberikan kepada anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti online learning saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami kelas kecil, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa kanak-kanak mereka Tuhan. Berikan sukacita kepada mereka dalam keseharian mereka, dalam ketika mereka bermain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami, kamu percayakan seluruh hati, hidup, pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami yang boleh melayani kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pelayanan
Kami bersyukur buat pelayanan mereka. Engkau memberkati Tuhan buat Kamelda, Kak Dona, Bang Markus, Kak Apri. Engkau memberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan, yang boleh memberkati mereka semakin lagi. Sehingga biarlah Tuhan lewat pelayanan sekolah minggumu Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh terberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga serahkan gerejamu Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Grogol, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, Mama, Engkau memberkati seluruhnya Tuhan. Setiap pelayanan, unit pelayanan yang ada di Gereja Pentakosta Sidang Grogol, terlebih hamba-hamba Tuhan yang Tuhan boleh percayakan ke Bapak Gembala Sidang kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus yang baik, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan dalam melayani setiap anak-anak Tuhan yang ada di Gereja Sidang Grogol. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh melawat, menjagai kami. Kami serahkan seluruh hidup kami secara sepenuhnya dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami merindukan lingkupannya Tuhan. Kami merindukan rangkulan tangan Tuhan bagi setiap kami. Dalam aktivitas kami di sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan yang boleh menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa, inilah permohonan kami di hadapan Tuhan saat ini. Dan kami bersuka cita buat ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, dan kakak kembalikan lagi kepada Kak Melda dan Kak Dona saat ini. Terima kasih Kak Desma, adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita sudah diajarkan oleh Kak Desma makna dari bersyukur. Dari kecil kita diajarkan yang bersyukur ya adik-adik ya. Yuk kita angkat lagu pujian untuk Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhan kita ajaib, kasih-Nya ajaib bagi kita. Persembahannya seberapapun yang bisa adik-adik berikan, kalian berikan dengan setulus hati kalian ya adik-adik ya. Nanti adik-adik persembahannya bisa dikumpulkan dan diserahkan sama kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.